Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amaradila Fahmida dengan NIM 250102262 dari Rombel B. Jadi pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang akan membahas lebih dalam mengenai konsep dari teknologi pendidikan, baik itu teknologi atau konsep dari pendidikan ataupun definisi dari teknologi pendidikan itu sendiri. Serta saya juga akan membahas lebih dalam mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam teknologi pendidikan. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan ada 3. Yang pertama adalah analisis saya mengenai definisi dari teknologi pendidikan. Yang kedua, mengenai penerapan 3 prinsip utama dalam teknologi pendidikan, yaitu creating atau menciptakan, using menggunakan, dan managing atau mengelola. Nah, di sini saya akan membahas penerapannya sesuai dengan praktik etis yang ada di dalam definisi teknologi pendidikan. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai hubungan antara konsep teknologi dan konsep pendidikan, di mana nantinya mereka akan menjadi landasan utama dari teknologi pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Oke, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, itu mengenai analisis mengenai definisi dari teknologi pendidikan. Namun sebelum itu, ada baiknya jika kita mengetahui dulu nih, apa itu teknologi dan apa itu pendidikan. Secara singkat saja, teknologi ini merupakan bisa dikatakan sebagai sistem ataupun alat yang sengaja diciptakan untuk dapat memudahkan hidup manusia. Sedangkan pendidikan itu merupakan suatu usaha yang terencana secara sadar, di mana ini digunakan untuk mengembangkan potensi diri dari seorang individu. Ya, jadi ketika dua pengertian ini digabung, maka secara garis besar teknologi pendidikan ini merupakan suatu alat yang bisa digunakan untuk memudahkan manusia dalam mengembangkan potensi dirinya. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut, lebih dalam mengenai konsep dari teknologi maupun konsep dari pendidikan, akan saya jelaskan pada materi ketiga nanti, tentang hubungan konsep kedua hal tersebut yang menjadi landasan teknologi pendidikan. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke dalam definisi dari teknologi pendidikan itu sendiri. Jadi, menurut sebuah buku yang ditulis oleh Alan Januszewski dan Misha Molenda, di situ tertulis menurut AECT, Association for Educational Communication and Technology, bahwa educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological process and resources. Yang artinya, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi suatu pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Seperti itu. Jadi, teknologi pendidikan ini merupakan suatu bidang keilmuan di mana peran pentingnya itu adalah untuk menciptakan suatu fasilitas. Di sini tugas dari teknologi pendidikan adalah memfasilitasi untuk bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Tentunya ini harus dibuat dengan layak dan bisa dijangkau oleh semua orang. Apalagi di era sekarang, sudah memasuki abad ke-21, semuanya itu serba digital. Digitalisasi semakin lama semakin
canggih, semua serba canggih. Maka dari itu, dalam pembelajaran teori abad 21 ini juga sangat menegaskan untuk pendidik bisa menerapkan teknologi dalam suatu pembelajaran. Artinya di sini pendidik maupun peserta didik itu sama-sama bisa melek teknologi. Mereka tidak tertinggal pengetahuannya terhadap teknologi dengan negara-negara yang lain. Maka dari itu, teknologi di sini memiliki peran yang sangat penting. Dan sebagai teknologi pendidikan, kita harus bisa menciptakan sesuatu untuk memfasilitasi mereka dan menambah pemahaman mereka mengenai teknologi. Lebih bagus lagi jika mereka memahami teknologi tersebut dan juga bisa ikut mengembangkan teknologi yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu, teknologi sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, itu mengenai penerapan 3 prinsip utama dalam teknologi pendidikan, yaitu yang pertama ada creating, itu menciptakan, yang kedua using, menggunakan, dan yang ketiga itu managing atau mengelola. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penerapan 3 prinsip ini dalam praktik etiknya dalam teknologi pendidikan. Jadi bagaimana sih penerapan 3 prinsip ini dalam praktik etisnya, itu harusnya seperti apa? Nah, ini akan saya bahas. Jadi kita mulai dari yang pertama, itu menciptakan atau creating. Jadi di sini maksud dari menciptakan ini adalah di mana teknolog pendidikan ini punya peran penting sebagai perancang, sebagai pencipta, sebagai desainer, yang dimana mereka juga akan melewati penelitian, pengajian teori, setelah itu mempraktikkan untuk bisa menciptakan suatu materi atau suatu fasilitas yang mendukung suatu proses pembelajaran. Jadi seperti itu, mereka menciptakan sesuatu untuk bisa mendukung proses pembelajaran, membuat suatu fasilitas. Nah, harapannya fasilitas yang diciptakan atau hal yang diciptakan ini itu bisa layak digunakan dan menarik bagi peserta didik. Nah, letak dari praktik etis di sini adalah bahwa dalam menciptakan itu teknolog pendidikan atau siapapun yang menciptakan itu harus memperhatikan lingkungan di sekitarnya berdasarkan praktik etisnya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui apa yang akan kita buat, siapa sasarannya, apa manfaat yang bisa kita berikan, dan kira-kira seperti apa kendala yang akan mereka jumpai. Itu merupakan praktik etis. Jadi kita membuat sesuatu itu tidak sembarangan, tapi kita juga melihat dari lingkungannya, menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan karakteristiknya, baru fasilitas tersebut tuh bisa dikatakan useful, bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya di sini itu misalnya di era sekarang itu para remaja khususnya itu karena di era yang semakin digital, maka informasi itu akan semakin mudah untuk tersebar. Sedangkan untuk anak-anak, orang-orang yang minim terhadap literasi, mereka bisa jadi termakan oleh berita-berita yang bohong. Nah, maka dari itu, di sini peran teknologi pendidikan itu bisa menciptakan suatu video pembelajaran, di mana video pembelajaran berbasis AI misalnya, dengan materi pentingnya literasi digital. Nah, itu jika itu sudah sesuai dengan praktik etisnya, karena melihat dari lingkungannya seperti itu, kondisinya seperti itu, maka diciptakanlah suatu video pembelajaran. Nah, itu contoh dari praktik etisnya, penerapan dari praktik etis creating atau menciptakan. Jadi tidak sembarang menciptakan, tapi
memang memiliki tujuan utama, yaitu agar para remaja, khususnya generasi muda itu tidak mudah untuk termakan hoax, dan mereka lebih memudayakan untuk membaca. Meskipun di era yang semakin digital ini, mereka tetap harus pintar-pintar dalam menerima suatu informasi. Seperti itu. Untuk selanjutnya, itu ada using atau menggunakan. Jadi setelah teknologi itu diciptakan, maka nantinya itu akan digunakan. Nah, ini adalah prinsip dari using, dari menggunakan. Jadi dalam penggunaannya, teknolog pendidikan tuh harus mempertimbangkan kendala serta dampak yang terjadi apabila sesuatu yang telah diciptakan itu digunakan. Jadi bukan hanya sekadar menciptakan, tapi harus mengetahui nih, ketika sudah digunakan, kira-kira bisa nggak itu mencakup semua orang? Apakah semua orang bisa mengaksesnya? Apakah semua orang bisa menggunakannya? Itu juga harus dipertimbangkan. Dan dalam praktik etisnya, jangan sampai dalam penggunaan dari fasilitas tersebut itu justru membuat suatu ketimpangan antara para peserta didik. Karena terdapat beberapa dari mereka yang tertinggal karena mungkin dampak dari ekonomi ataupun dari kondisi geografis yang tidak memungkinkan. Misalnya yang ada di daerah-daerah terpencil, suku-suku pedalaman, mereka akan sulit untuk mendapatkan internet. Sedangkan saat itu beberapa tahun yang lalu di era COVID itu semua serba digital. Dan mungkin ada beberapa teman kita yang tidak bisa mengakses hal tersebut. Nah, makanya itu kita harus memperhatikan praktik etis dari menggunakan. Jadi bukan hanya sekadar menciptakan, tapi kita juga harus mengetahui kendala apa yang akan dihadapi ketika menggunakan hal tersebut. Jangan sampai apa yang diciptakan itu tidak bisa mencakup semua orang. Seperti itu. Contoh dari penerapan ini itu misalnya guru yang benar-benar memastikan semua siswanya memiliki akses atau jaringan internet untuk menggunakan aplikasi pembelajaran. Jadi, jika seorang guru ingin mengirimkan tugas, memberikan tugas lewat media digital, maka guru tersebut harus memahami dan tahu betul bahwa seluruh peserta didiknya itu bisa mampu untuk mengakses tugas tersebut, misalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan praktik etisnya, jangan sampai teknologi yang diciptakan ini membuat suatu ketimpangan di antara peserta didik. Untuk yang ketiga, yang terakhir ini ada managing atau pengelolaan, mengelola. Jadi, mengelola ini merupakan kemampuan untuk mengatur, mengkoordinir, dan memastikan keberlangsungan penggunaan teknologi. Jadi setelah diciptakan, digunakan, pastinya harus ada pengelolaan agar nantinya apa yang telah dibuat itu bisa terus dimanfaatkan karena ada pengelolaan yang bagus. Nah, dalam praktik etisnya diharapkan terdapat tanggung jawab moral di mana teknologi tersebut dapat digunakan secara adil, aman, dan mengedepankan kesejahteraan manusia. Jadi itu tadi mirip dengan using, jadi harus adil, semua orang itu bisa mengakses itu. Contohnya nih, di sekolah menggunakan Learning Management System LMS untuk menyimpan nilai dan tugas siswa. Nah, tadi kan ada adil, aman. Jadi dalam pengelolaan teknologi ini juga harus aman. Karena apa? Jangan sampai karena ini digital, jangan sampai data kita seperti nama, NIM, ataupun nilai dan foto kita itu tersebar bocor ke media massa. Jangan sampai hal itu terjadi. Harus dijaga kerahasiaannya. Nah, ini merupakan kode etik
praktik etik dalam pengelolaan. Harus aman, jangan sampai data diri kita itu diketahui orang lain, harus benar-benar disimpan dengan baik, dijaga kerahasiaannya. Itu contoh dari praktik etisnya. Dan itu juga hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Tuh, jadi aspek etis di sini itu menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Seperti itu. Jadi itu tadi 3 prinsip dari teknologi pendidikan, 3 prinsip utama dan kode etiknya. Etik ya. Intinya adalah praktik etis dari teknologi pendidikan. Dalam 3 prinsip tersebut itu yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Sekarang kita langsung menuju ke materi yang ketiga. Oke, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai hubungan antara konsep teknologi dan konsep pendidikan yang menjadi landasan dari teknologi pendidikan. Nah, jadi sudah saya singgung di awal tadi, teknologi itu merupakan sistem atau alat untuk mempermudah hidup manusia. Kalau pendidikan itu usaha untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai teknologi, mengenai pendidikan, dan hubungan dari keduanya dalam teknologi pendidikan. Ya, jadi teknologi di sini itu dari kata teknik dan logos. Itu artinya adalah ilmu keterampilan. Nah, menurut dari Gallagher, teknologi ini merupakan penerapan dari pengetahuan ilmiah untuk bisa menyelesaikan tujuan praktis. Nah, kalau menurutnya Huang dan Yang, teknologi ini merupakan suatu sistem alat untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Kalau dari di awal tadi saya bilang bahwa teknologi ini bisa dikatakan sebagai sistem ataupun alat yang sengaja diciptakan untuk bisa memudahkan kehidupan manusia. Nah, itu secara garis besarnya seperti itu. Dan yang kedua ada pendidikan. Pendidikan itu seperti yang sudah saya katakan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk manusia bisa mengembangkan potensinya sebagai seorang individu. Nah, tadi teknologi ini merupakan alat untuk mempermudah, dan pendidikan ini untuk mengembangkan potensi. Ketika teknologi digunakan dalam dunia pendidikan, itulah yang disebut sebagai teknologi pendidikan. Nah, jadi teknologi pendidikan itu merupakan penerapan berbagai alat dan cara modern untuk membuat proses belajar itu jadi lebih mudah, menarik, dan efektif. Ya, teknologi pendidikan itu membantu agar suatu pendidikan itu menjadi lebih maju karena tadi memanfaatkan teknologi. Semakin majunya teknologi, maka pendidikan juga tidak boleh tertinggal dengan adanya teknologi. Sedangkan pendidikan itu memberikan arah bagi pengguna teknologi agar tetap bermanfaat bagi manusia. Dan jangan sampai teknologi tersebut disalahgunakan, karena sejatinya teknologi itu bisa berguna kok. Hanya saja ada beberapa oknum yang menyalahgunakan adanya teknologi tersebut. Jadi hubungan keduanya itu membentuk sebuah dasar bahwa teknologi pendidikan itu tujuan utamanya adalah meningkatkan suatu kualitas belajar pendidikan di Indonesia. Dan bukan hanya sekedar alat yang canggih, tetapi memanfaatkannya untuk menghasilkan hasil belajar yang lebih baik lagi. Jadi peran utama dari teknologi pendidikan memang memfasilitasi suatu proses pembelajaran agar peserta didik itu nyaman, bisa menyerap pembelajaran itu dengan baik, dan nantinya bisa menerapkan ilmu-ilmu itu menjadi sebuah karya yang luar biasa di masa depan. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah hubungan antara konsep teknologi dan konsep pendidikan yang menjadi
landasan utama dari teknologi pendidikan. Intinya seperti itu, bahwa dalam pendidikan itu membutuhkan teknologi, dan teknologi itu bisa dibawakan oleh pendidikan itu sendiri. Jadi keduanya itu saling berkaitan untuk bisa menciptakan suatu hal yang berguna bagi banyak orang. Seperti itu. Oke, kita telah mempelajari 3 hal pada video kali ini, yaitu yang pertama ada analisis definisi dari teknologi pendidikan. Yang kedua ada penerapan 3 prinsip utama sesuai dengan praktik etis. Dan yang terakhir adalah hubungan dari konsep teknologi dan konsep pendidikan yang menjadi landasan dari teknologi pendidikan. Jadi dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan itu merupakan suatu bidang keilmuan di mana peran utamanya adalah untuk memfasilitasi suatu proses pembelajaran dengan memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu menciptakan, creating, menggunakan using, dan terakhir mengelola, managing, yang tetap harus sesuai dengan praktik etis dari teknologi pendidikan itu sendiri. Dan hubungan antara teknologi pendidikan itu, teknologi itu sebagai sarananya, sedangkan pendidikan itu merupakan arah teknologi untuk bisa digunakan sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya dalam konteks pembelajaran, mempermudah pembelajaran, mendukung adanya pembelajaran, seperti itu. Dan untuk refleksi pada hari ini, untuk sebagai calon pendidik maupun peserta didik, kita harus menyadari pentingnya teknologi sekarang itu dengan pendidikan. Karena di zaman yang semakin canggih ya, balik lagi, di zaman yang semakin canggih kita tidak boleh mengalami ketertinggalan dengan yang lain. Kita, baik pendidik maupun peserta didik, itu harus sama-sama melek teknologi agar nantinya kita juga bisa bersaing dengan orang lain terkait teknologi tersebut. Teknologi itu bukan hanya sekedar suatu alat aja, tetapi bagaimana teknologi itu bisa berguna bagi banyak orang, bisa sangat bermanfaat. Dan dalam praktiknya diharapkan semua guru itu punya skill dalam menggunakan teknologi, karena guru ini memiliki peran penting untuk mengenalkan teknologi pada peserta didiknya, agar peserta didiknya itu juga paham tentang adanya teknologi. Nah, tentunya dengan begitu, teknologi pendidikan itu menjadi suatu sarana untuk bisa mewujudkan suatu pembelajaran yang adil, aman, inklusif. Jadi semua orang bisa menggunakannya dan relevan sesuai dengan zaman yang ada, seperti itu. Oke, kita telah selesai membahas tentang 3 materi utama pada video kali ini, yaitu yang pertama ada analisis mengenai definisi dari teknologi pendidikan. Yang kedua, penerapan 3 prinsip utama teknologi pendidikan, yaitu creating, menciptakan, using, menggunakan, dan yang terakhir managing atau mengelola. Nah, dalam praktik etis dari teknologi pendidikan. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang hubungan antara konsep teknologi dan konsep pendidikan yang menjadi landasan utama dari teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk kesimpulan. Jadi dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan itu merupakan suatu bidang keilmuan, suatu bidang ilmu untuk dengan peran penting itu memfasilitasi suatu proses pembelajaran dengan tetap memegang teguh 3 prinsip
menciptakan, menggunakan, dan mengelola. Seperti itu. Sesuai dengan praktik etis. Jadi jangan pernah melupakan praktik etis karena ini merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, teknologi itu juga perannya itu sebagai sarana, dan pendidikan itu yang menjadikan arah dari teknologi itu sendiri. Jadi keduanya itu saling berkesinambungan, saling membutuhkan satu sama lain. Apalagi di era digital sekarang, teknologi ini merupakan peran yang sangat penting. Teori pembelajaran abad 21 itu sangat menekankan adanya penggunaan teknologi dalam suatu pembelajaran. Jadinya diharapkan teknologi pendidikan itu bisa menciptakan karyanya, menciptakan suatu fasilitas yang benar-benar bisa mempermudah suatu proses pembelajaran dan bisa meminimalisir kendala-kendala di dalamnya juga. Seperti itu. Dan untuk refleksi pada hari ini, baik untuk peserta didik maupun pendidik, itu keduanya harus sama-sama menyadari adanya pentingnya teknologi di era sekarang ini. Jangan sampai baik itu peserta didik maupun pendidik itu mengalami ketertinggalan terhadap teknologi. Karena teknologi ini merupakan hal yang sangat berguna dalam berbagai aspek bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Oke, saya kira cukup sekian dari video saya. Apabila terdapat beberapa kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.